Selamat pagi semua dan selamat pagi kepada Bapak Satria Fadil Kesada selaku dosen mengampu metode penelitian dalam bisnis B. Perkenalkan, nama saya Gede Rizky Pratama, NRP 0913 kali 8404 kali 118, dan pada kali ini saya akan mempresentasikan metode penelitian saya, yaitu analisis pengaruh kualitas layanan dan store ambience terhadap loyalitas pelanggan di coffee shop. Studi kasus pada coffee shop X. Pada bab 1 ini, perkembangan dunia perindustrian di Indonesia yang diperkirakan akan mengalami peningkatan. Hal ini mendorong para pemilik industri mulai dari sektor barang maupun jasa untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan mereka. Salah satu industri yang sedang berkembang itu yaitu di sektor food and beverage, khususnya di kopi. Diangkat dari BBC 2018, Indonesia sendiri merupakan negara penghasil biji kopi terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam, Kolombia. Coffee shop merupakan salah satu bentuk bidang usaha di bidang food and beverage yang menyajikan minuman yang berbahan dasar kopi. Coffee shop tidak hanya sekedar menyajikan minuman yang berbahan dasar kopi, tapi para barista juga memberikan pelayanan secara personal kepada pelanggannya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai kopi, khususnya kopi yang ada di dalam coffee shop tersebut. Berdasarkan artikel yang dikutip oleh Tirto ID, nilai pasar bisnis kedai kopi di Indonesia diperkirakan mencapai 4,8 triliun rupiah setiap tahunnya. Angka itu didapat dari hitungan jumlah gerai kedai kopi yang terdata saat ini dan asumsi penjualan rata-rata per gerai yaitu sebanyak 200 gelas per harinya, serta harga rata-rata kopi senilai Rp22.000 per gelas. Munculnya persaingan usaha untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan memenangkan sebuah pasar. Untuk memenangkan persaingan itu, sebuah coffee shop membutuhkan loyalitas pelanggan karena mereka cenderung melakukan pembelian berulang-ulang yang dapat menghasilkan secara terus-menerus penjualan. Oleh karena itu, mereka dianggap sebagai aset yang baik demi keberlangsungan toko. Selain itu, untuk memenangkan persaingan pasar dengan mendapatkan loyalitas pelanggan, diperlukan seseorang pengolah toko yang dapat meningkatkan pelayanan karena kualitas layanan yang baik dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan terhadap toko tersebut, serta pengaruh store ambience terhadap kepuasan pelanggan. Kewajaran harga juga cenderung menjadi bahan pertimbangan pelanggan karena harga produk dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa pengaruh kualitas pelayanan, store ambience, dan kewajaran harga sebuah coffee shop terhadap kualitas pelanggan. Rumusan masalah sesuai dengan latar belakang yang ada. Rumusan masalah pada penelitian ini antara lain ada 3. 1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kualitas pelanggan coffee shop? 2. Apakah store ambience berpengaruh terhadap kualitas pelanggan coffee shop? 3. Apakah kewajaran harga mempengaruhi kualitas pelanggan coffee shop? Tujuan: berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini antara lain ada 3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kualitas pelanggan coffee shop. 2. Untuk mengetahui pengaruh store ambience terhadap kualitas pelanggan coffee shop. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kewajaran harga terhadap kualitas pelanggan coffee shop. Manfaat pada kali ini di penelitian saya, manfaat yang saya ambil ada 2, manfaat praktis dan manfaat keilmuan. Untuk manfaat praktis, diharapkan memberikan wawasan serta kesadaran bagi coffee shop mengenai pentingnya kualitas pelayanan, store ambience, dan kewajaran harga bagi sebuah coffee shop. Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi coffee shop di Indonesia sebagai penentuan strategi pemasaran untuk kedepannya berdasarkan variabel yang ditujukan sehingga mampu bersaing dengan coffee shop lainnya. Untuk manfaat keilmuan, diharapkan memberikan wawasan dan pengetahuan di bidang manajemen pemasaran bagi peneliti untuk menerapkan teori-teori yang
didapat selama perkuliahan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti di masa yang akan datang yang akan mengambil topik yang sangat serupa dengan penelitian ini. Pada ruang lingkup yang saya ambil ada dia. Objek utama pada penelitian ini coffee shop yang berada di Indonesia. Faktor yang diteliti pada penelitian ini adalah kualitas pelayanan, store ambience, dan kewajaran harga pada coffee shop. Pengambilan keputusan strategis hanya berdasarkan aspek analisis pemasaran. Pada bab 2 ini yaitu tinjau pustaka. Di dalam bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori-teori yang digunakan tersebut menjadi referensi atau acuan dalam penelitian ini. Selain itu, di dalamnya juga menjelaskan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesesuaian dengan penelitian yang diterapkan sekarang. Variabel-variabel yang saya gunakan dalam bab 2 ini ada 5, yaitu kualitas pelayanan, store ambience, price fairness atau kewajaran harga, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Untuk jurnal acuan atau penelitian terdahulu, saya mengambil 5 jurnal dan 1 jurnal acuan. Untuk jurnal acuannya berasal dari judul Faktor Effective Customer Loyalty on Domestic Cafe in IPO, Medicinal Effect of Customer Satisfaction, yang ditulis oleh Ni Suling Sek, Wei Fung Tao, Kang Min Ho, dan Suk Yen pada tahun 2016 dengan tujuan untuk mengetahui pentingnya kualitas pelayanan dan keadilan harga akan mempengaruhi kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen di kafe domestik di IPO. Pada bab 3 ini yaitu metode penelitian. Di bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan mencakup waktu dan tempat penelitian, desain penelitian, alat penelitian, dan teknik pengolahan datanya. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 dan hingga Januari 2021 dan berlokasi di Coffee Shop X dengan melakukan penyebaran kuesioner secara online. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan store ambience terhadap loyalitas pelanggan di coffee shop. Desain penelitian. Menurut Malhotra Briggs, desain penelitian merupakan kerangka kerja atau prosedur untuk mengerjakan suatu riset pemasaran yang dapat memecahkan masalah dan menggambarkan pendekatan yang dilakukan secara rinci agar mendapatkan informasi yang efektif dan efisien. Pada penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah metode comprehensive descriptive. Untuk pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik atau metode multiple cross-sectional. Teknik tersebut merupakan teknik yang diambil dengan pengambilan sampel 2 bahkan lebih responden, dan informasi yang didapat dari setiap responden hanya 1 kali. Data yang ditunjukkan pada penelitian ini ada 2 data yang akan diambil, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer akan diambil melalui penyebaran kuesioner yang dilakukan secara online kepada responden dan diisi sendiri oleh responden tersebut. Sementara untuk data sekunder akan diambil melalui berbagai studi literatur seperti buku, jurnal, artikel, serta website. Populasi target dan segmen penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan coffee shop, dan untuk sampel penelitiannya sebanyak 150 responden pelanggan coffee shop tersebut. Teknik sampling dan pengumpulan data. Teknik sampling yang akan digunakan pada penelitian ini adalah teknik non-probability sampling. Sedangkan pada penelitian ini, penyebaran kuesioner menjadi teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengumpulan kuesioner secara online melalui kuesioner online yaitu Google Form. Kuesioner ini disebar secara online karena keberadaan responden yang merupakan pelanggan coffee shop. Untuk teknik pengolahan data dan analisis data, pada penelitian ini menggunakan 3 jenis
analisis data, yaitu analisis deskriptif, analisis SEM, dan analisis tambahan yaitu analisis TLI atau Customer Loyalty Index. Sekian pada presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan mohon maaf bila pengertian yang saya teliti ini masih kurang. Saya akan menerima berbagai kritik dan saran dari berbagai pihak. Terima kasih.